Kroasia merupakan tim yang berstatus sebagai kuda hitam yang mulai disegani di kompetisi internasional. Walaupun begitu, nggak banyak yang tahu kalau sejumlah pemain Kroasia harus menjalani masa kecil yang sulit karena perang saudara. Cetak Gol coba merangkum kisah-kisah mereka sebagai berikut. Luka Modric. Untuk mengawali ulasan ini ada bintang Real Madrid yakni Luka Modric. Sebelum jadi salah satu gelandang terbaik dunia seperti sekarang, Modric harus melalui kenyataan hidup yang cukup pahit. Modric merupakan anak sulung pasangan strip Modric dan Radojica Doput. Modric juga hidup pas-pasan mengingat orang tuanya cuma bekerja sebagai buruh pabrik pakaian. Penderitaan Modric dan keluarganya semakin bertambah ketika pecah perang saudara pada tahun 1991 yang lalu. Saat itu Kroasia sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Di era peperangan, Modric menghabiskan masa kecilnya di kamp pengungsian. Rumah tempat Modric tinggal dibakar sampai rata dengan tanah. Ayah Modric pun memutuskan untuk bergabung dengan tentara Kroasia dan harus meninggalkan Luka Modric, ibu dan adik-adiknya di kamp pengungsian. Walaupun tinggal di kamp pengungsian, nyawa Modric belum bisa dibilang aman. Pasalnya, kota Zadar, tempat kamp pengungsian, sering dihujani bom selama peperangan berlangsung. Selain itu, Luka Modric juga harus kehilangan salah satu orang yang paling dicintainya, yakni sang kakek. Kakeknya harus terbunuh dalam perang bersenjata tersebut. Luka Modric sendiri punya hubungan yang erat dengan sang kakek. Pasalnya, Luka Modric dititipkan kepada kakeknya ketika kedua orang tuanya pergi bekerja. Dalam wawancaranya di program El Partidazo, Modric sangat terpukul akan kejadian pilu tersebut. Modric juga menyayangkan kepergian sang kakek sebelum mereka melihat pencapaiannya sekarang. Beruntung hidup keras tersebut membentuk mental Modric jadi lebih tangguh. Dari turnamen antar kamp pengungsian, karir Modric terus meningkat sampai bisa bersinar sampai sekarang. Walaupun sudah berumur 35 tahun, Luka Modric masih dipercaya tampil di lini tengah Real Madrid. Modric bahkan bergabung dalam skuad El Real yang berhasil memenangkan sederet trofi juara. Di level negara, Modric juga tampil luar biasa membela Kroasia. Dia juga dianugerahi penghargaan Ballon d'Or setelah membawa Kroasia ke final Piala Dunia 2018 yang lalu. Dejan Lovren. Kemudian ada bek tengah Zenit Saint Petersburg yakni Dejan Lovren. Sama seperti Modric, Lovren adalah korban keganasan perang yang terjadi di Kroasia pada tahun 1991 yang lalu. Saat itu Lovren dan keluarganya tinggal di desa kecil bernama Kraljeva, Sutjeska. Desa tersebut berpenduduk sangat sedikit, yakni 12.000 jiwa saja. Dengan populasi yang sedikit, Kraljeva begitu tenang dan damai-damai saja. Akan tetapi semuanya berubah ketika Perang Balkan pecah. Desa tersebut bahkan harus hancur gak tersisa. Lovren juga mengingat salah satu pengalaman yang paling mengerikan yang pernah dia alami. Saat itu Dejan Lovren dan ibunya harus berlindung di ruang bawah tanah agar terhindar dari serangan bom. Dalam sebuah wawancara, Lovren juga menceritakan keadaan mencekam yang saat itu terjadi. Saat itu, Lovren dan keluarganya harus berjuang keluar dari zona peperangan. Mereka berhasil keluar dari tanah konflik setelah bergerak menuju Jerman selama 17 jam perjalanan. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan sampai situasi peperangan di Kroasia mereda. Setelah perang berakhir, Lovren kembali ke Kroasia dan memulai karir sepak bolanya. Saat itu dia bergabung dengan klub top asal Kroasia yakni Dinamo Zagreb. Beruntung karir Lovren terus menanjak dan mengantarkannya ke sejumlah klub kenamaan mulai dari Olympique Lyon, Southampton, Liverpool, dan klubnya saat ini Zenit Saint Petersburg. Ivan Perisic. Berikutnya ada gelandang Inter Milan Ivan Perisic. Perisic adalah anak dari pasangan Ante Perisic dan Tihana Perisic. Selain Modric dan Lovren, Perisic juga mengalami masa kecil yang cukup sulit. Ivan Perisic hidup sederhana dengan salah satu saudara perempuan dan dua orang tuanya yang bekerja sebagai peternak ayam. Saat masih kecil, Perisic mendapatkan panggilan Kuka dari teman-temannya. Kuka sendiri merupakan sebuah julukan yang berarti ayam betina. Perisic dipanggil seperti itu karena terlihat sering membantu orang tuanya berternak ayam. Walaupun dipanggil demikian, Perisic nggak pernah peduli dan tetap bangga dengan usaha orang tuanya tersebut.
Apalagi usaha tersebut jadi mata pencarian utama mereka dan menghidupi mereka. Selain membantu kedua orang tuanya mengurus peternakan ayam, Perisic juga menyibukkan masa kecilnya dengan berlatih sepak bola. Dia kerap mengolah si kulit bundar di waktu senggangnya. Sayangnya, keadaan ekonomi yang cukup sulit membuat orang tua Perisic nggak bisa berbuat banyak. Perisic harus menyimpan harapannya untuk berlatih di akademi sepak bola. Walaupun begitu, orang tua Perisic melakukan pengorbanan yang besar dengan menjual peternakan ayamnya. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan Perisic dalam sepak bola. Orang tuanya sampai harus menjual alat-alat ternak ayamnya supaya bisa memasukkan Perisic ke akademi sepak bola terbaik di Kroasia. Sebagai gantinya, mereka kembali membeli alat-alat ternak secara menyicil. Usaha peternakan ayam tersebut sempat mengalami kesulitan di mana kedua orang tua Perisic harus meminjam uang lebih banyak lagi. Walaupun begitu, kedua orang tua mereka tetap mendukung cita-cita Perisic tanpa mengeluh. Beruntung, Ivan Perisic membuat pengorbanan kedua orang tuanya nggak sia-sia. Perisic berhasil merintis karir sepak bolanya dengan catatan yang gemilang. Perisic bahkan memperkuat sejumlah klub kenamaan seperti klub Brugge di Belgia, Borussia Dortmund, dan Bayern Munchen di Jerman, dan kini Inter Milan di Italia. Mario Pasalic. Selanjutnya ada gelandang Atalanta yakni Mario Pasalic. Berbeda dengan Modric, Lovren, dan Perisic yang punya kisah sedih terkait ekonomi, Pasalic punya kisah sedih terkait karir sepak bolanya. Jauh sebelum sekarang, Pasalic berhasil mewujudkan impiannya dengan menandatangani kontrak bersama Chelsea. Momen krusial tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu. Akan tetapi, kebahagiaan Pasalic nggak berlangsung lama. 13 hari setelah penandatanganan kontraknya, Pasalic langsung dipinjamkan ke LC selama 1 musim. Penampilan Pasalic di LC pun jauh dari kata buruk. Pasalic tampil apik dan berhasil mencetak gol kemenangan di beberapa laga, mulai dari gol ke gawang Cordoba, Deportivo, sampai Malaga. Setelah menjalani 1 musim yang mengesankan bersama LC, Pasalic berharap bisa tampil di skuad utama The Blues. Sayang, Mario Pasalic kembali dipinjamkan ke klub asal Prancis AS Monaco. Peminjaman tersebut merupakan kesepakatan pertukaran pemain yang dilakukan Chelsea dan Monaco. Sebagai gantinya, saat itu Chelsea mendapatkan Radamel Falcao. Selama berseragam AS Monaco, Pasalic berhasil tampil sesuai dengan ekspektasi. Pasalic bahkan berkontribusi besar atas Coupe de France yang mereka menangkan pada musim tersebut. Sayang, penampilan apik Pasalic belum berhasil memasukkannya ke dalam skuad The Blues. Berikutnya, Pasalic menjalani masa peminjaman ke klub raksasa Italia yakni AC Milan. Berseragam rossoneri, Pasalic berhasil mempersembahkan trofi Supercoppa Italia. Trofi tersebut dimenangkan setelah mereka berhasil mengalahkan Juventus di laga final. Sayang, penampilan gemilang Pasalic nggak menjaminnya untuk bisa bermain membela klub impiannya, The Blues Chelsea. Pada akhirnya, Pasalic dipinjamkan ke Spartak Moskow dan berakhir dengan pindah ke Atalanta. Itulah sejumlah kisah sedih yang dialami oleh pemain-pemain Kroasia dalam skuad Piala Euro 2020 ini. Kisah siapa yang paling sedih dan paling mengharukan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.